Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhana zil izzati wal haibati wal qudrati wa sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wal jabarut wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili beserta seluruh jajarannya ataupun perangkat-perangkat desa yang tidak sempat saya sebutkan gelarnya satu persatu, saya mohon maaf. Maka itu semua tidaklah mengurangi hormat saya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati para pegawai syara, imam, khatib, bilal, mudi, beserta seluruh pegawai syara lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, anak-anak sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tepat pada malam ke-17 Ramadan, di mana dalam 17 Ramadan ini adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Ibu, Bu, masih ingat dengan saya? Ada tak kira-kira saya tampil di situ? Nampak muka udah. Masih ingat? Nama rupa. Dulu saya pernah acara pagi sebelum Ramadan kalau tidak salah, menyambut bulan suci Ramadan pagi.
Tapi jamaahnya banyak, hampir penuh lagi kan. Alhamdulillah kalau sekarang juga hampir penuh, tapi banyak melewat penuh itu. Ya, banyak melewat. Alhamdulillah. Baik, ini kali yang kedua kalinya insyaallah. Semoga setiap pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya masih nama dulu lah, Bu. Ya, lu berubah lu. Nur Hadi. Ya. Dulu saya sudah pernah saya cerita, saya pernah dulu KKN di Teluk Kepayan, Pulau Indah, nama desanya lah. Tapi kami tinggal di Pulau Musang, di rumahnya Iko. Dulu pernah saya KKN di sini. Kawan saya yang tinggal di Siko, yang langsung dapat orang rumah Siko, Mardian Syah, suaminya Diana. Itu sempat tuh kami. Saya alhamdulillah tadi berangkat ke Siko sebelum berbuka puasa. Kami buka puasa di rumah anaknya Iko beserta istri dan anak. Insya Allah nanti pulang dari sini kembali ke situ. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak alhamdulillah baru satu. Yang keduanya insya Allah masih dalam keadaan proses. Baik, malam ini malam yang ke-17 di bulan Ramadan adalah malam yang sangat bersejarah di dalam Islam. Nanti belum sampai ke situ. Di bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan di mana kita banyak mengambil pelajaran di bulan Ramadan ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? 3 yang akan saya bahas. Ya insya Allah, kalau 3 macam ini, 1 macamnya sejam setengah, berarti 4 jam setengah kok. Sanggup 4 jam setengah? Oi, sanggup? Serius? Ini jam berapa? Jam setengah 10. Berarti tambah 4 jam setengah. Wah, sanggup Bu? Duduk deh Bu, Siko saya udah sanggup. Ya. Baik. Kata Allah dalam Al-Quran sebelum sampai ke syahrul Ramadan, dibuka dari ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil adalah orang yang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi untuk menjalankan ibadah puasa ini adalah hanya untuk orang yang beriman. Ternyata kita pada siang hari Ramadan kita tahu bahwa di KTP-nya Islam, ya, tanpa terkecuali Islam, ya. Tapi di siang Ramadan masih banyak yang tidak berpuasa. Oh, berarti pada saat itu dia tidak beriman. Kan yang dipanggil untuk berpuasa itu orang yang beriman. Kan itu. Ada orang-orang yang memang diperbolehkan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, pada saat itu bisa dipastikan imannya lemah. Tapi kalau memang betul ada halangan yang tertentu,
untuk selalu timbulkan sifat muraqabah. Apa artinya? Tahu? Pak. Muraqabah itu apa artinya? Muraqabah itu artinya merasa diri kita pertama muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Itu pelajaran Ramadan yang pertama. Pelajaran pertama itu merasa diawasi oleh Allah. Artinya apa? Ramadan ini adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Sholat orang bisa tahu, zakat orang bisa tahu, haji sekampung orang tahu. Belum berangkat kita sudah tahu akan kita berangkat haji. Tapi puasa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Contoh ibu, bu, di rumah siang Ramadan, begitu suami berangkat kerja, ya, karena ibu lapar, ambil nasi, buka pintu ambil nasi, takut ketahuan suami masuk dalam kamar, takut ketahuan lagi masuk bawah ranjang, makan, habis makan lap bibir sampai kering. Begitu keluar kamar, badan dilemaskan. Suami pulang, kira-kira suami ibu tahu tidak ibu barusan sudah makan? Tidak tahu kan? Tapi kenapa ibu tidak melakukan hal itu? Disitulah Ramadan mengajarkan kita, ibu yakin walaupun suami tidak tahu, Allah tahu. Itulah alasan kenapa kita tidak melakukan itu. Kita yakin beribadah itu walaupun orang tidak tahu. Kita yakin Allah tahu. Ini puasa ini melatih kejujuran. Kita bisa saja berpura-pura berpuasa di hadapan orang lain, tapi kita tidak bisa berpura-pura berpuasa di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Di situ Allah jelaskan bukti bahwa Allah itu Maha Tahu bagaimana. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Hasyr. 3 ayat terakhir Allah jelaskan di situ. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Kurang semangat jawabannya. Yang semangat ibu ya. Bu, semangat ya. Lanjut. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Terpaksa. Iya, terpaksa lah. Mau nengok kalau kita mau melihat ikhlas atau tidak, nanti yang ketiga. Makin kencang pun makin ini. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim.
Yang kita sembunyikan saja Allah tahu. Makanya Ramadan mengajarkan kita untuk sifat muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Ibarat kita masuk ke Alfamart, ya, kan itu ada CCTV itu. Kita mau mencuri, sekecil apapun benda yang kita ambil, itu akan ketahuan. Satu seperti itulah keimanan kita. Walaupun tidak ada orang pun yang tahu kita beribadah, kita yakin Allah tahu. Disitulah Allah melahirkan, mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, melatih kejujuran kita. Jujur di dalam beribadah. Contoh lagi, ketika kita zuhur, sebelum berwudu itu kita berkumur-kumur. Ternyata ada orang di sebelah kita. Kita sama-sama berwudu. Begitu berkumur-kumur sengaja memang kita telan air itu sedikit. Kira-kira orang di sebelah kita tahu tidak? Tidak. Tetapi kenapa tidak kita lakukan? Nah, disitulah Ramadan mengajarkan kita, walaupun orang-orang di sebelah kita tidak tahu, kita yakin Allah tahu. Satu. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu timbulkan sifat muhasabah. Yang pertama tadi apa? Muraqabah. Yang kedua muhasabah. Muhasabah itu artinya mengintrospeksi diri. Itu kalau bahasa kerennya. Saya tidak tahu juga artinya entah. Introspeksi diri artinya suka melihat diri sendiri. Suka melihat diri sendiri ketimbang melihat diri orang lain. Jangan seperti pepatah orang tua-tua gitu dulu. Semut di seberang lautan tampak jelas, gajah di tepi manto tidak nampak. Itu bahaya tuh. Kesalahan orang lain sekecil apapun kita akan berusaha untuk mencari tahu. Tetapi kita lupa bahwa kesalahan kita ternyata lebih besar daripada orang lain. Makanya Ramadan mengajarkan kita untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari sifat penyakit hati, iri, hasud, sombong, takabur, dengki, SMS. Masih ingat SMS? Apa itu SMS? SMS itu susah melihat orang senang, senang melihat orang. Itu bahayanya penyakit dulu. Susah melihat orang senang. Nengok tetangga beli TV baru, awak demam seminggu. Ya. Tetangga beli mobil baru, beli kulkas baru, awak masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil, mati. Ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang ini bahaya. Ya. Makanya Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengekang hawa nafsu. Bukan tidak mempunyai hawa nafsu, tapi mengatur hawa nafsu. Di Ramadan ini yang sering kita tahu adalah yang membatalkan puasa. Tetapi banyak orang yang puasanya tidak batal, pahalanya hilang, habis tanpa disadari. Kenapa? Salah satunya adalah karena penyakit hati tadi. Kata Rasul, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'a wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Pahalanya hilang. Apa yang membuat pahalanya hilang? Pertama, mengunjing, menyebut-nyebut keburukan orang lain. Makanya Rasul itu melarang kita duduk-duduk di tepi jalan tuh. Nanti lewat makhluk Allah yang agak aneh dikit, aku mulai tuh. Ya, makanya ketika kita suka mengunjing orang, kata Allah itu sama ibaratkan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Pasti kalian akan merasa jijik ketika makan bangkai saudara sendiri. Seharusnya ketika kita merasa jijik makan bangkai, seperti itulah perasaan kita ketika kita mau mengunjing orang lain, akan merasa jijik. Seharusnya seperti ini. Apalagi meninggalkan sholat 5 waktu.
berarti dia tidak sholat. Tidak ada manfaat puasanya kalau dia tidak sholat. Kenapa? Karena kita semua yakin, saya yakin semuanya sudah tahu bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Kepalanya dari ibadah-ibadah yang lain. Ibaratkan puasa anggota tubuh kita, zakat, tangan, haji, kaki, tapi sholat adalah kepala. Begitu ada orang datang ke rumah kita menutup pintu, ketika kita buka pintu, orang itu tidak punya tangan. Kira-kira boleh tidak masuk? Orang yang tidak punya tangan boleh tidak masuk? Boleh, biasa orang tidak punya tangan, ya kan? Begitu ada orang menutup pintu di rumah, begitu kita buka, ketika kita buka kakinya buntung sebelah, kira-kira boleh tidak masuk? Boleh. Tetapi sekali waktu ada orang yang menutup pintu rumah kita, begitu kita buka pintu tidak punya kepala, kira-kira boleh tidak masuk? Kabur, ya kan? Kita saja kabur ketika ada orang yang tidak punya kepala, apalagi Allah tidak akan peduli kepada kita. Besok di padang mahsyar yang paling pertama Allah tanyakan adalah sholat. Ya. Kalau sholat kita baik, barulah Allah bertanya mana puasamu, mana hajimu, mana perbuatan baikmu, mana sedekahmu, mana perbuatan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ketika kita sholat, kita diperiksa oleh Allah, sholat kita sudah rusak, Allah tidak perlu lagi bertanya mana puasamu, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena pokok dasarnya sudah tidak ada. Mengunci orang, mengadu domba, sumpah palsu, ya. Tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan kotor, itu yang bisa menghancurkan pahala uang. Makanya Ramadan mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah apapun ibadah yang kita lakukan akan nyaman, tenang. Kita menganggap sholat, puasa, zakat, haji bukan sekedar kewajiban, tapi menganggap itu adalah sebagai kebutuhan. Kalau kita sekedar menganggap itu semua kewajiban, pasti kita melakukannya dengan merasa berat. Kenapa? Karena wajib berat melakukannya. Tapi kalau kita menganggap itu semua adalah kebutuhan kita. Contoh, kita hidup butuh makan. Begitu perut kita lapar, pasti kita mencari makanan. Betul? Betul tidak? Begitulah seharusnya. Begitu ada panggilan, ya. Allah itu panggilan siapa? Panggilan Allah melalui muazin. Allah yang memanggil. Di situ tampak jelas. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ada dua kelompok. Ada orang yang membesarkan Allah, ada orang yang membesarkan dunia. Ketika orang yang membesarkan Allah, ketika dengar suara azan, dia akan bersegera untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, yaitu melaksanakan sholat. Ketika ada orang yang membesarkan dunia ketimbang membesarkan Allah, walaupun bagaimanapun lagu azannya, dia tetap ada sibuk. Nantilah dulu, zuhur kan panjang, nanti dulu nunggu pilih habis dulu. Bekol isa zuhur sholatnya lain, nanti. Suka menanti-nantikan. Besok ketika itu butuh Allah, ya Allah, mana sholat, mana masuk, nanti dulu kata Allah. Enak tak kira-kira begitu? Ya enak. Nah, jadi anggaplah semua kewajiban itu sebagai kebutuhan. Artinya kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Sedunia ini tidak ada satu orang pun yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Paham? Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan, walaupun kita tidak seorang pun yang sholat. Kenapa? Karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita.
Kita hidup di dunia untuk apa? Motor, nombeng. Ya, tujuan kita hidup tuh makan. Bu, tujuan kita hidup di dunia apa? Hah? Makan. Itu mah gawe ya. Tujuan hidup di dunia makan. Bahaya tuh. Sama kaki empat tuh, tidak peduli sebagai pemimpin Jumat Sabtu Minggu, tidak peduli dan yang penting setiap bangun pagi kumpul cari nafsu, ya kan? Ada pertanyaan yang menjebak, makan untuk hidup, apa hidup untuk makanan itu yang bahaya? Kalau tujuan kita hidup hanya untuk makan, hanya untuk mencari nafkah, salah totalnya. Salah total. Sedangkan Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kita ini siapa? Manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya tujuan kita hidup adalah ibadah. Perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwa ibadah itu bukan hanya Allahu Akbar, bukan hanya sholat. Ibadah itu semua yang kita lakukan bernilai kebaikan ibadah. Bapak berangkat pagi keluar dari rumah mencari nafkah di bawah naungan Allah, mencari ridha Allah, itu ibadah. Tapi jangan sampai mencari nafkah balik-balik. Pergi pagi, balik malam, zuhur, asar, tinggal, itu bukan ibadah belum. Ya. Ibu taat kepada suami, ibadah. Kan semua bisa. Kita kumpul di sini dengan niat etika menuntut ilmu, itu ibadah. Kan sesuai lagu Presiden. Ini ibadah, itu ibadah di mana-mana. Orang ibadah menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah, ya kan? Tetapi banyak orang yang melahirkan, menghabiskan masa-masanya, menghabiskan sisa hidupnya hanya melahirkan dosa. Apa samanya? Begini dosa, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Itu sebaik-baik orang yang berdosa. Saya mau tanya, Bu, Pak, kita di dalam masjid ini ada tak orang yang tak berdosa? Kalau ada, coba tunjuk tangan dan nengok kumpul macam apa ni? Ada tak kira-kira? Yang tak berdosa ada? Coba tunjuk tangan. Setiap manusia pasti pernah salah. Betul? Pasti pernah salah. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik itu ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat berhenti dari kesalahan, taubat dari kesalahan, dan dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran supaya tidak diulangi di masa yang akan datang. Itu orang yang baik. Ya Bu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah salah, pasti pernah salah. Yang tidak pernah salah bagi itu anak seperti anak saya itu belum akhir balik itu. Itu orang yang tidak pernah salah. Tetapi ketika kita sudah akhir balik sampai sekarang, itu pasti pernah melakukan salah. Karena manusia ini adalah tempat hilaf dan dosa. Tapi jangan bertahan di situ. Berubah dari kesalahan itu menjadikan kebaikan.
kebaikan. Itulah kembali kepada pokok kita. Ramadan mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Kalau bersih hati, hidup tenang. Mau hidup tenang? Mau hidup tenang? Pak, oi, Pak, ingin hidup tenang? Tahu tidak berarti jawab hidup tenang. Hidup tenang itu bukan berarti bersantai-santai di rumah dan mencari-cari. Itu namanya penyegan. Ya, bukan tenang namanya itu. Tahu penyegan? Bukan santai-santai maksudnya. Hidup tenang itu ya, hidup orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau hatinya kacau, hatinya busuk, hatinya berkarat, hidupnya tidak akan tenang. Walaupun dia berdiri mengharta pangkat yang tinggi, tidak menjamin ketenangan hidup. Tidak menjamin. Kata Rasul, penyakit hati yang ada dalam diri kita itu ibaratkan api yang sudah menyala. Sombong, iri, dengki, ujub, merasa saya yang paling aneh, merasa saya yang paling pintar, merasa saya yang paling tinggi pangkat, merasa saya yang paling berkuasa, merasa saya yang paling elok. Itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Ujub itu namanya. Itu ibaratkan api yang sudah menyala, kata Rasul. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, bersedekah, itu ibaratkan kayu bakar yang sudah kering. Kalau dua macamnya ada dalam diri kita, rajin ke masjid tapi muncing orang rajin, sholat rajin tapi suku manjat petai orang. Ada yang suku manjat petai itu dah. Ada situ ada alhamdulillah. Dan senang diam petai kawan ya. Sholat rajin tapi mencuri sering. Itu ibaratkan kayu bakar yang sudah kering bercampur aduk dengan api yang sudah menyala, api yang sudah hidup. Apa yang terjadi? Membom, habis. Begitulah tanpa kita sadari, amal ibadah kita habis dimakan oleh penyakit hati kita. Habis dimakan oleh penyakit hati. Mau melihat hati kita bersih atau berkarat, hati kita busuk atau bersih, lihatlah cara kita hidup sehari-hari. Kalau perkataan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah hati kita bersih. Tetapi perkataan dan perbuatan kita suka menyakiti hati orang, suka mengambil hak orang lain, yakinlah bahwa hati kita masih kotor. Itulah ujiannya. Kalau mau melihat hati kita bersih atau tidak. Kan sesuai itu syair dari Bujang Syaban, tahu Bujang Syaban? Ya kan? Apa katanya? Apalah gunung tukang tunggit sembahyang, kalau kerja mengunjing orang, ya kan? Elok dipikir-pikir sebelum berkaindak bertepi, jangan semakin tua semakin menjadi-jadi, sadarlah diri hidupkan mati. Sama lah dengan hadis yang ini. Dari Bungo rantau langkah, di situ jalan ke Jambi, orang nan kena kurap, kamu gatal sendiri, kamu busuk hati, kamu iri hati. Susah memang susah bertetangga setan. Ya. Iya kan? Kayo kurang dibencinya, miskin kurang dibencinya. Itu tetangga setan tuh. Kalau ada tetangga macam tu pindah lah. Ya. Ada tetangga macam tu. Ya, insyaallah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, komentar kali.
mujahadah. Pertama, muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, muhasabah, mengintrospeksi diri, suka melihat diri sendiri ketimbang melihat orang lain. Yang ketiga, mujahadah, berjuang dengan sekuat tenaga. Ibadah puasa ini artinya bukan mengajarkan kita untuk lapar. Kalau mengajarkan untuk lapar, kasihan tuh orang-orang yang sebelum datang Ramadan sudah kelaparan. Saudara-saudara kita yang tinggal di kota-kota, yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang tidak punya apa-apa, sebelum datang Ramadan mereka sudah kelaparan. Kalau puasa ini mengajarkan kita untuk lapar, Allah tidak adil. Kalau Ramadan mengajarkan kita untuk lapar, seharusnya orang yang sebelum datang Ramadan sudah kelaparan, dia berpesta poya di hadapan kita sekarang yang sedang kelaparan. Ternyata Allah memerintahkan kita puasa bukan mengajarkan kelaparan, tapi mengajarkan untuk takwa, untuk taat ketika sendirian, taat ketika lapar, taat ketika kenyang, kan gitu, ya kan? Iya lah, apa? Pokok iya aja lah, biar cepat balik. Ya, jadi itu Rasul pernah balik dari perang, mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang ini adalah perang yang sangat kecil, kata Rasul. Padahal sahabat mengatakan perang itu begitu dahsyat, besar. Tapi Rasul katakan ini kecil perang ini, kata Rasul. Dan kita pulang ini akan menuju perang yang sangat besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ternyata musuh yang paling berat, musuh yang paling nyata ada di dalam diri kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Bukan menghindari atau menghilangkan hawa nafsu, tidak, tapi menekan, mengatur hawa nafsu, memandang dengan pandangan maksiat, atur. Tempe halal habis maghrib, kan gitu. Tahu halal habis maghrib, itu menekan hawa nafsu namanya itu. Bini sendiri halal habis tarawih, habis maghrib. Dulu pertama perintah puasa, Rasul SAW mengatakan wajib berpuasa. Sahabat menyangka siang malam tidak boleh bergaul sama istri. Bahaya untuk sahabat. Siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Siang Ramadan, siang zuhur kumpul di masjid. Berkumpul para sahabat itu. Kalau bahasa kita itu kan macam mana malam tadi? Kejadian malam tadi. Ternyata banyak sahabat yang melakukan itu dengan istri pada malam hari itu. Maka turunlah perintah Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan berkumpul dengan istrimu. Yang tidak boleh siang, malam boleh. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh. Sebulan suntuk, apa dah rontok rambut. Allah tahu kebutuhan kita, pasti tidak akan tahan. Kan itu. Allah yang tahu kebutuhan kita. Itu berjuang menahan hawa nafsu. Kembali kepada pokok kita, Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah di mana bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Apa ayat pertama kali turun? Surah Al-Alaq. Apa?
Itu ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi. Sambungnya apa? Sambungnya apa? Sambung tak? Sambung. Sudah sambung pula, Bro. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa-apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita. Yang tadinya puasa kita kurang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi manfaat kan gitu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang penuh hikmah